Hai pemirsa Women Talk, senang sekali saya Prisa Sampurdato kembali menjumpai Anda dalam episode kali ini yang tentunya akan mengajak Anda berbincang dengan wanita inspiratif tanah air. Dan kali ini saya akan berbincang pemirsa dengan CEO dan juga co-founder dari Mamikos yang merupakan aplikasi pencari kos nomor 1 di Indonesia. Langsung saja pemirsa, inilah Women Talk selengkapnya. Aplikasi Mamikos mencatatkan kenaikan permintaan sewa kamar lebih dari 125% pada kuartal 1 2022. Terdapat lebih dari 5 juta chat yang masuk melalui platform mereka dengan 7 juta pencari kos setiap bulannya. Hal ini disebabkan karena kondisi pandemi yang berangsur-angsur membaik, serta kebutuhan hunian sewa yang selalu bertumbuh turut berkontribusi positif terhadap kinerja bisnis Mamikos. Mamikos saat ini menawarkan 3 juta kamar dengan menggandeng lebih dari 200.000 pemilik kos atau mitra yang tersebar di lebih dari 150 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pun begitu, Mamikos mengaku terus melakukan berbagai upaya agar terlihat bisnis kos dapat berkembang dengan berfokus pada solusi kemudahan dan kenyamanan, baik bagi pemilik maupun penyewa kos. Mamikos menjanjikan aplikasinya menyediakan fitur yang memudahkan pencarian kosan seperti booking langsung, virtual tour, serta kemudahan pembayaran secara cashless. Mamikos telah menyediakan sistem pembayaran dengan berbagai metode pembayaran mulai dari transfer bank, kartu kredit hingga e-wallet. Penyewa dapat langsung membayar tanpa harus menghubungi si pemilik kos. Di sisi lain, para mitra Mamikos juga dapat memanfaatkan berbagai layanan dari Mamikos sehingga dapat menjangkau lebih banyak pencari kos serta menaikkan tingkat okupansi bisnis properti mereka. Kemudahan dalam pengelolaan kos juga dihadirkan dengan tampilan dashboard terbaru dengan pemetaan fitur-fitur yang lebih user-friendly. Dan pemirsa, semenarik apa bisnis Mamikos ke depan? Bagaimana sosok pemimpin perempuan di balik geliat Mamikos dapat menjadi mesin penggerak aplikasi ini? Simak yuk perbincangan serunya hanya di Women's Talk. Langsung saja pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan Maria Regina, CEO dan juga co-founder dari Mamikos. Halo Kak Maria, apa kabar? Baik, Risa apa kabar? Kabar yang luar biasa, terima kasih sudah join bersama Women's Talk. Oke, kalau dulu ya, kita tuh cuma taunya di aplikasi nyari hotel misalnya, kemudian nyari tiket pesawat. Sekarang nyari kosan juga udah bisa seluruh Indonesia lagi. Zaman saya kuliah dulu cuma bisa tahu dari teman atau menyusuri gang langsung untuk mendatangi kosan satu-satu untuk ngecek mana nih yang cocok. Idenya awalnya munculnya dari mana Kak Maria? Ya. Jadi idenya saya tuh base-nya dulu di Jogja, yang terkenal dengan kota mahasiswa ya, kota pelajar. Di situ saya sama partner saya, co-founder juga itu mengalami sendiri nih, nyari kosan itu kok susah banget ya. Padahal kan kosan itu kayak ada di mana-mana gitu. Tapi untuk benar-benar nyari kosan yang oke itu kayak gimana, ada kamar nggak ya di situ, harganya cocok sama budget saya, susah banget gitu. Kita harus spend banyak waktu, kita harus kayak tadi Prisa bilang ya, kita harus benar-benar keliling-keliling segala macam, yang akhirnya lama banget untuk bisa dapet kamar kos yang cocok gitu. Nah dari situ kita kemudian punya ide untuk bikin solusi secara teknologi ya, lewat aplikasi, gimana kita bisa membuat atau membantu orang-orang yang cari kosan itu bisa dapat kamar kosan lebih cepat, lebih efektif, efisien gitu lewat teknologi gitu. Oke, tahun 2015 awal mula berdiri dari Mamikos ini kan Kak Maria. Kemudian awalnya itu perkembangannya seperti apa? Pasti kan nggak langsung bisa untuk mencari kos di seluruh Indonesia seperti yang sudah bisa saat ini di Mamikos ya. Awalnya itu lika-likunya untuk bisa akhirnya ada platform digital Mamikos ini tuh gimana? Ya. Jadi awalnya seperti tadi saya cerita, kita mulai di Jogja, kita awalnya juga kayak masih tes pasar gitu. Kita coba bikin aplikasi dengan cepat, terus gimana caranya juga saya co-founder sama satu orang lagi, kita coba dulu nih kumpulin data kosan sendiri gitu ya. Kita benar-benar nyusurin gang, ngedata satu-satu, ketok pintu satu-satu. Bu, kita ada aplikasi Mamikos, bisa ngelisting gratis nih di kita masukin ya datanya segala macam. Nah, awalnya dari situ, ternyata ketika kita rilis ke pasar,
responnya bagus nih, secara organik banyak pengguna yang mulai masuk gitu ya. Nah kemudian kita coba perluas cakupan pasar kita, jadi kita tambah juga kota-kota besar lainnya selain Jogja. Waktu itu kita tambah juga daerah-daerah kampus lainnya nih, misalnya Depok, Bandung, Malang, dan lain sebagainya. Nah itu berkembang, bertambah-tambah terus kotanya, dan sampai sekarang kita udah punya, yang awalnya itu kita paling cuma punya 50 data kosan gitu. Sekarang kita udah punya sekitar 200.000 data kos-kosan di seluruh Indonesia, meliputi 300 kota kabupaten, dan itu 80%-nya dari pemilik kosnya udah mendaftar secara organik. Oke, nggak heran lah ya kalau memang Mamikos ini disebut aplikasi pencari kos nomor 1 di Indonesia. Nah, tapi kalau 2015 berbicara mengenai digitalisasi, teknologi, aplikasi seperti itu ya, belum semarak di tahun 2022 ini kan tentunya. Itu membangun aplikasinya bagaimana Kak Maria? Jadi kita mencoba berkembang terus, melihat kebutuhan dari pengguna kita gitu. Jadi begitu pengguna masuk itu kan pengguna melakukan activity ya. Misalnya kayak dia mulai membandingkan harga, dia mulai ngeklik foto, mencari fasilitas yang dia cari gitu. Nah itu secara bertahap pengembangannya ini kita lakukan terus menerus sampai kemudian kita bisa menampilkan data yang bisa dibilang mungkin paling lengkap, paling akurat gitu, dan bisa memenuhi kebutuhan dari pengguna. Nah, dengan makin bagusnya nih data-data yang kita tampilkan di Mamikos, dengan kemudian tampilan listingnya dan segala macam, orang juga bisa kayak ngelihat dari peta gitu ya, ini kos-kosan ini, di sebelahnya ada kos-kosan itu, harganya berapa, perbandingannya seperti apa. Nah, itu kemudian secara organik, baik dari sisi pencari maupun dari sisi pemilik itu bertumbuh gitu. Kalau para founder dan juga co-founder yang tergabung, memang adakah yang jurusannya itu ada kaitannya dengan aplikasi IT mungkin, sehingga bisa membentuk kayaknya bagus nih kalau kita bikin aplikasinya gitu. Jadi waktu salah satu founder memang background-nya IT kebetulan gitu. Tapi waktu itu juga pas kita berdiri, kemampuan IT kita benar-benar masih terbatas gitu ya. Jadi kayak aplikasi versi pertama kita tuh benar-benar sangat-sangat simple gitu. Ya udah kita coba bikin aplikasi versi simple. Tapi prinsip kita waktu itu yang penting ada datanya dulu, dan kita lempar ke pasar secepatnya nih supaya kita tahu respon pasar seperti apa, kebutuhannya. Masih sangat simpel, dan sekarang tuh saya tadi sempat ngulik gitu ya, ngetik aja, pokoknya gampang banget deh, tinggal mau cari di mana kotanya langsung ketik aja, nanti akan muncul tuh semua beragam macam jenis kos-kosan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna. Oke, kemudian perkembangan dari 2015 sampai dengan 2022 sehingga bisa meraih daftar kos-kosan yang tergabung ini sudah puluhan ribu dan berada di sekitar 300 lebih kota di seluruh Indonesia. Tantangan terberatnya Kak Maria tuh awal-awalnya apa sih sampai akhirnya bisa bertahan kurang lebih sudah 6 tahun? Jadi industri kosan ini kan di Indonesia satu sangat besar ya, kayaknya hampir di setiap kota besar itu kita pasti temukan ada area kos-kosan gitu. Yang satu sangat besar, tapi uniknya sangat mungkin bahasa Inggrisnya fragmented gitu, atau terfragmentasi gitu. Kenapa? Karena banyak dari pemilik kosan ini kan pemilik yang individual owner ya, bukan kayak perusahaan atau segala macam gitu. Sehingga ketika dia bangun kosan sampai dia mengelola kosannya itu kan standarnya beda-beda lah gitu. Kosan ini dia bangunannya desainnya seperti ini, fasilitasnya ini, terus kemudian aturan transaksinya misalnya pakai deposit apa enggak, terus kemudian aturan-aturan di dalam kosannya seperti apa juga, misalnya ada biaya tambahan apa enggak segala macam gitu. Nah, tantangannya adalah memang karena datanya ini sangat-sangat beragam gitu ya. Mungkin kalau kita bandingkan sama hotel yang bintangnya udah lebih jelas gitu, bintang 4 tuh fasilitasnya A, B, C, D, F, G. Nah, kalau kosan itu sangat beragam sekali ya. Jadi itu salah satu tantangan sendiri gimana kita bisa mempresent data itu untuk pengguna itu jadi lebih mudah mencari dan membandingkan di aplikasi kita. Nah, kemudian perkembangannya juga karena adanya, jadi setelah kita mempertemukan antara pencari kos sama pemilik kos di platform kita gitu ya, setelah mereka mencari, mereka mendapatkan banyak opsi kos-kosan, itu kadang pencari kos juga masih bingung. Ini mana ya yang fasilitasnya kayak benar-benar terjamin gitu, yang kalau saya stay di sini udah aman nih, saya stay 6 bulan atau segala macam. Nah, kemudian
servis atau layanan kita juga berkembang, kita memberikan standarisasi juga. Jadi sekarang kita ada kayak property management, ada sekitar 10.000 lebih itu kamar sudah kita kelola langsung lah, dan kita jamin layanannya seperti itu. Oke, nanti akan kita lebih bahas lebih jauh ya dari puluhan ribu jenis kos-kosan yang ada di Indonesia ini dan yang join bersama dengan Mami Kos, bagaimana mengkurasi bahwa seperti yang Kak Maria sampaikan tadi bahwa kos-kosan ini tuh benar real ada gitu ya, sesuai dengan yang tertera di gambar fasilitasnya, jangan sampai itu pasti kan takutnya ada aja oknum-oknum yang justru tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Oke, Kak Maria, kita lanjutkan lagi gitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ada sekitar 22.000 ya kos-kosan yang sudah join di Mami Kos. 200.000. Oh, 200.000, wow. 200.000 ini mengkurasi jumlah kos-kosan yang ada, ini kan tersebar di 303 kota di tanah air. Bagaimana bahwa benar fasilitas yang dicatatkan itu, yang didaftarkan di Mami Kos itu adalah benar ada gitu, bukan sesuatu yang mungkin ada aja oknum yang ingin menipu dan sebagainya. Jadi untuk di awal-awal dan sampai sekarang pun kita di beberapa kota itu masih ada tim yang kemudian ketika ada data input itu kita verifikasi nih. Jadi kita benar-benar checking by call, juga ada beberapa yang akhirnya kita datangin juga langsung gitu ya, bahwa ini kosannya benar ada apa segala macam. Jadi itu dari sisi akurasi itu. Yang kedua juga kita berusaha melibatkan pengguna sih. Jadi ada semacam fitur di Mami Kos tuh bisa pengguna bisa melaporkan gitu, kayak oh ini ada masalah nih di data, misalnya kan kadang data yang ditampilkan harga gitu misalnya, itu tuh tidak sesuai dengan data yang ketika ditanyakan gitu. Itu bisa jadi sebenarnya bukan fake, tapi mungkin pemiliknya memang belum update data aja kayak gitu. Nah itu kita coba kumpulkan serinci mungkin lah. Oke, mungkin banyak yang masih awam gitu ya untuk memanage segitu banyak kos-kosan yang ada di Mami Kos gitu ya. Kemudian ownernya kan setiap bisa aja satu kosan ownernya tuh bisa beda gitu, nggak sama dengan hotel mungkin lebih lingkupnya untuk owner kan lebih kecil. Jadi kan kalau banyak owner ya banyak pemikiran lah seperti itu. Nah untuk memanage itu semua butuh berapa banyak tim sih dari Mami Kos saat ini? Kita tuh ada beberapa tim, ada tim engineering, ada tim bisa dibilang operations gitu ya. Mungkin kalau dibagi besar ada tim engineering, ada tim operations, dan operations itu ada yang bagian memang mengelola kualitas dari listing, dan juga ada operations yang tadi yang untuk bisnis property management kita yang memastikan bahwa pengelolaan propertinya itu bagus gitu. Nah mungkin kalau dibayangkan ada sekian ratus gitu mungkin. Dari satu sisi tim engineering kita penting untuk menciptakan teknologi-teknologi yang membantu kita mulai dari tadi end to end. Kita punya listing gimana bisa menjaga supaya secara layanan itu tetap stabil. Yang kedua juga nggak cuma lewat tim operation, juga ada tim engineering yang membuat fitur-fitur untuk membantu kita memastikan bahwa tadi data kualitas listingnya itu bagus gitu. Terus dari sisi pengelolaan properti juga tim engineering ini membantu untuk kemudian mengotomasi beberapa hal supaya kita bisa melakukan standarisasi dari layanan itu dengan excellent gitu sih. Nah untuk tim operation ini juga sangat penting di kita karena tentunya untuk paling penting sebenarnya komunikasi yang kita ciptakan bersama dengan pemilik maupun pengguna, yaitu mau nggak mau human touch itu masih sangat penting gitu untuk terutama apalagi pemilik kos kita itu kan bisa dibilang demografinya mulai dari cukup luas sih sebenarnya, mulai dari 30 sampai mungkin 60 gitu, dimana digitalisasi itu nggak hanya bisa kita lakukan dengan yaudah kita kasih aplikasi that's it gitu, tapi kita perlu juga pastikan bahwa komunikasinya itu baik gitu. Oke, Kak Maria tadi sempat menyinggung mengenai human touch. Meskipun kita berbicara aplikasi yang notabene adalah ngomongin soal teknologi begitu ya, ternyata human touch ini adalah unsur yang juga tidak kalah penting. Nah, mungkin ada penjabaran lebih detail contoh kasus mungkin Kak Maria? Betul. Jadi itu tadi ya, karena memang menariknya di kos-kosan itu kan terutama segmen pemiliknya itu range usianya cukup luas ya, mulai nggak cuma anak muda aja gitu. Kita bisa berhubungan sama bapak ibu pensiunan, mungkin pemilik bisnis yang punya banyak bisnis yang kos-kosan adalah salah satu passive income-nya dan segala macam gitu, yang kemudian dia waktunya nggak banyak gitu ya.
Jadi banyak hal yang kemudian kita temukan memang yang kemudian mempengaruhi dari gimana misalnya ya, sebuah listing itu bisa dioptimalkan itu contohnya misalnya salah satunya dengan optimalisasi foto nih gitu. Nah itu kita temukan bahwa ternyata untuk listing yang punya foto dengan angle seperti ini untuk kamar mandi, angle seperti ini untuk kamar gitu tuh mendapatkan kayak traffic maupun klik maupun kalau di kita kan bisa sampai booking gitu ya, dapat sampai booking lebih tinggi gitu. Nah itu gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan ini loh tips and trick gitu, mengambil foto dan segala macam itu ke pemilik ini. Nah disitulah kemudian ada peran human touch. Salah satu contohnya tuh kita punya activity kayak community engagement gitu, mungkin bisa dilihat sebagai seperti akademi gitu mungkin ya, akademi bagi pemilik-pemilik kos ini. Gimana caranya biar pemilik-pemilik kos ini jadi kayak pro untuk memarketingkan kos-kosannya sampai di level dia pro juga untuk mengelola bisnis kos-kosannya yang biasanya ujung-ujung objektifnya adalah saya punya bisnis kosan, gimana bisnis kosan ini bisa autopilot berjalan sendiri, punya income yang meningkat terus-menerus gitu. Nah itu kita ada peran dari human touch di masing-masing tahap tadi gitu. Oke, berarti Mami Kos tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas dari kos-kosan yang join bersama dengan Mami Kos. Kak Maria, kita lanjutkan lagi nih. Satu hal yang juga menjadi pertimbangan bagi mungkin para wanita-wanita di rumah yang ingin bergabung ataupun membangun sebuah startup misalnya adalah SDM. Nah, kalau dari Mami Kos sendiri, Kak Maria sebagai CEO-nya nih pengalamannya seperti apa sih? Apakah SDM kita nih asli lokal gitu ya, sudah cukup mumpuni dalam hal teknologi digital? Ya, kalau saya boleh bandingkan, karena kita dulu dari 2015 sampai sekarang ya, itu sudah sangat jauh berkembang gitu. Jadi SDM kita sekarang menurut saya sudah cukup mumpuni dan teknologi ini kan terus kayak diperbarui gitu ya. Mungkin hampir setiap tahun ada kayak aplikasi di iPhone gitu tuh, cara mendevelopnya itu yang tadinya mungkin butuh waktu berbulan-bulan itu sekarang udah bisa jadi kayak lebih mudah karena ada bahasa pemrograman yang lebih mudah juga. Nah itu so far secara SDM kita kualitasnya nggak kalah dengan yang di tempat lain gitu ya, dan sudah kayak secara kecepatan kemudian secara skill set itu juga udah mumpuni sih menurut saya. Jadi untuk industri tech di Indonesia ini tentunya dengan kita memiliki SDM yang cukup mumpuni itu pertumbuhannya tentu akan bisa lebih pesat lah daripada sebelumnya gitu. Oke, kalau target-target dari Mami Kos ke depan ini mungkin dari segi peningkatan teknologinya atau hal-hal lain misalnya ingin dicapai itu apa? Kalau dari kita ada beberapa ada beberapa kayak bisnis model yang memang kita punya. Salah satunya tadi property management gitu ya. Karena itu kita lihat sebagai kunci solusi juga bagi pengguna kita, karena pengguna kita ini juga bisa mendapatkan layanan atau kamar yang lebih tergaransi, sehingga ketika tadinya misalnya dia mencari kos-kosan itu butuh waktu lebih lama untuk pilih-pilih, ini bisa lebih cepat karena ini kamar-kamar yang ini tuh tergaransi. Nah salah satu target kita adalah kita ingin meningkatkan kemudian jumlah kamar-kamar yang bisa kita standarisasi dan kita garansi gitu ya untuk pengguna kita, dan juga dari sisi pemilik kan juga hal ini juga yang tadinya mungkin pemilik butuh waktu lebih lama untuk mendapatkan penyewa. Nah, dengan adanya standarisasi dari kita, itu juga pemilik akhirnya kamarnya bisa terisi lebih cepat lah gitu. Baik, kalau ngomongin soal platform digital itu kan biasanya modal, kemudian pendanaan adalah hal yang cukup krusial gitu. Kalau dari segi Mami Kos sendiri, kita tahu banyak ya aplikasi-aplikasi bahkan yang sudah dadakorn saja listing gitu ya masih rugi gitu. Kalau dari Mami Kos memandang ini tuh bagaimana sebenarnya fenomenanya? Jadi kalau kita memandangnya mungkin bedanya industri teknologi dengan non teknologi itu kan teknologi itu semacam kayak tidak ada batas gitu ya. Kayak kalau misalnya kita bandingkannya toko fisik, di toko fisik kan konsumennya memang ya udah orang yang berada di sekitar situ atau orang yang lewat daerah situ gitu. Sedangkan kita punya aplikasi itu kan secara segmen penggunanya bisa datang dari mana aja gitu. Contoh misalnya Mami Kos sendiri, kita juga surprise bahwa pengguna kita tuh ada yang dari misalnya
ada yang dari Sulawesi segala macam, dan gimana kita sebenarnya nggak punya kantor di sana juga gitu. Nah memang strategi untuk mencapai atau meningkatkan market share dengan cepat itu bisa jadi memang salah satunya kemudian memprioritaskan growth dulu gitu ya. Tapi menurut pendapat saya itu harus saling berdampingan sih. Jadi karena ujung-ujungnya namanya semua bisnis itu adalah bisnis ya. Dan bisnis yang baik adalah kemudian yang kita bisa ngasih value, yang dimana value ini kalau kepada customer itu adalah dalam bentuk value, customernya kemudian give back ke kita dalam bentuk revenue gitu. Oke, target Mamikos untuk bisa meraih revenue itu kira-kira kapan? Apakah sudah terwujud atau ada juga kan yang memberikan target bahwa revenue kita masih akan perlu beberapa tahun lagi misalnya? Kalau di kita sebenarnya bisa dibilang kita sudah bukan sudah terwujud, tapi kita sudah mengarah ke situ ya. Artinya kita memastikan bahwa kita grow, tapi juga dari sisi company itu juga growth ini selalu berdampingan dengan profitability dan revenue. Baik, kurang lebih 6 tahun join bersama dengan Mamikos, nggak pengen mencoba hal baru Kak Maria? Atau apa sih yang membuat tuh sangat-sangat masih betah nih join dengan Mamikos? Mungkin bisa join tetap di Mamikos atau membentuk lagi aplikasi lain, apa yang membuat tuh masih kayak oke, masih nyaman banget nih dengan Mamikos? Gitu. Karena industri kos-kosan Indonesia itu kan yang bikin saya kemudian mungkin ngejangkar gitu kali ya di industri kos-kosan, karena ini sangat unik ya. Kalau kita cari di negara-negara lain tuh sebenarnya nggak ada yang punya industri kos-kosan seperti di Indonesia gitu. Dan apalagi ini kan unik sekali karena jadi kayak warisan budaya mungkin ya bisa dibilang, karena yang tadinya budaya kos-kosan itu dipakai dari zaman Belanda dulu kan, ketika ada orang mau belajar di kota lain, dia bisa kayak pinjem kamar gitu di rumah yang orang yang ada di kota tersebut, yang kemudian ternyata yang tadinya dari mungkin sifatnya kayak bantuan gitu menjadi sebuah industri yang sustainable gitu, yang masih gede sampai sekarang gitu. Saya ngelihat industri kos-kosan itu satu unik, yang kedua pertumbuhannya masih potensinya masih sangat besar gitu secara pertumbuhan. Dan yang kedua banyak hal yang bisa kita kembangkan di dalam industri kos-kosan ini beyond sewa menyewa kamar aja gitu. Banyak bisnis yang kita bisa lakukan bersama dengan pemilik kosan, banyak bisnis juga yang bisa kita lakukan dengan anak kosan gitu. Jadi saya sih masih melihat potensinya sangat besar di industri kos-kosan ini. Jadi kenapa kalau ingin mengembangkan sesuatu pasti masih bersama Mamikos. Baik, selama backlog perumahan di Indonesia juga masih cukup lebar dan mahasiswa kita masih banyak gitu ya yang mengenyam pendidikan di kota-kota di luar wilayah rumah mereka, pasti kos-kosan juga masih akan tetap laris. Oke, tips sukses dari Kak Maria apa nih untuk pemirsa di rumah yang mungkin ingin juga terjun membuat bisnis yang sejenis, misalnya bergerak di bidang startup dan lain sebagainya? Apa tips sukses dari Maria? Ya, mungkin dua hal. Yang pertama, kenali ada masalah apa nih di pasar yang kemudian memang membutuhkan solusi yang bisa kita provide lewat teknologi. Karena begitu kita mengenali ada masalah tersebut, seharusnya dan kita bisa validasi benar bahwa ada masalah ini tuh produk kita berarti dibutuhin nih, atau solusi yang ingin kita buat itu berarti dibutuhkan. Yang kedua adalah coba cek juga secara size ini ya. Oh, marketnya tuh seberapa besar nih gitu. Apakah memang cukup besar atau enggak gitu untuk kemudian kita membuat bisnis di situ gitu. Jadi dengan dua hal itu bisa jadi kayak tips untuk kita memvalidasi ide bisnis kita tuh mungkin worth to try atau layak atau cukup oke nih untuk kita perjuangkan gitu. Oke, itu adalah dua kunci sukses ala Maria dan semoga ini bisa menjadi referensi untuk wanita-wanita di luar sana, pemirsa di rumah juga gitu ya. Terima kasih Kak Maria untuk sharing informasinya pada sesi kali ini. Semoga Mamikos selalu jaya dan selalu menjadi leader gitu ya, aplikasi pencari kos di tanah air. Sampai berjumpa kembali, bye-bye.
Dan pemirsa IDX Channel, demikian perbincangan bersama dengan CEO dan juga co-founder dari Mamikos. Semoga bisa menjadi referensi Anda. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri, sampai jumpa di episode Women's Talk lainnya. Bye-bye.